Bab 5746. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang, mata Dao-Dao tertuju pada Mu Yun. Dan kali ini, Lin Yan muncul di samping Mu Yun seperti hantu, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kamu terlalu impulsif. Perang telah menyebabkan munculnya lebih banyak mutan. Tidak masuk akal bagi kita untuk berada dalam bahaya. Mu Yun memandang Lin Yan dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak di sini. Petik 2. Siapa dia? Yun Xiaoyu melihat sosok cantik Lin Yan, wajahnya yang cantik, dan bertanya dengan tatapan bingung. Mu Yun adalah suami guru. Wanita lain tidak boleh terlalu dekat. Mu Yun menurunkan Yun Xiaoyu dan segera berkata, ayo kita kabur dulu, lalu bicarakan itu. Saat ini, Yun Aning dan Yan Bo sedang bertarung satu sama lain. Dan wanita dengan rok ungu juga sangat berbahaya. Yun Xiaoyu buru-buru berkata, namanya Hua Zuyue, dan dia adalah murid pamanku Miao. Sosok Mu Yun melintas dan muncul di samping Hua Zuyue. Dengan telapak tangan terkepal, kepalan tangan muncul, dan lebih dari selusin sosok hancur berkeping-keping. Terima kasih kembali. Segera, Mu Yun dan Hua Zuyue berkumpul dengan Lin Yan dan Yun Xiaoyu. Dan Yun Aning dan Yan Bo juga terbunuh. Apakah kamu Mu Yun? Yun Aning memandang Mu Yun, melihat ke atas dan ke bawah, dan tidak merasakan ada sesuatu yang unik dalam diri Mu Yun. Namun, orang ini sangat kuat. Mutan-mutan itu, membunuh satu dengan satu pukulan, kekuatan ini tidaklah sederhana. Cari tempat yang aman dulu, kata Mu Yun. Terlambat, Lin Yan menunjuk ke sekeliling saat ini. Saya hanya melihat langit dan tanah, dan di sekitar jalan, satu demi satu sosok, bergegas ke arahnya dengan cepat. Di pertokoan di kiri kanan jalan, di rumah-rumah pemukiman, silih berganti warga aborigin berhamburan keluar saat ini. Lin Yan tersenyum pahit, sepertinya semakin keras gerakannya, semakin banyak orang-orang ini muncul, dan kami khawatir akan sulit bagi kami untuk melarikan diri. Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, lagi pula, kamu berasal dari klan Lin, keluarkan benda penyelamat hidup di tubuhmu. Mungkin kita meninggalkan tempat ini dan kembali ke Tianxianglou dulu, lalu semuanya akan aman. Lin Yan memutar matanya ke arah Mu Yun. Orang ini, pikirkan dia sekarang. Saat menyelamatkan orang tadi, mengapa Anda mengabaikan nasihatnya? Berdirilah dalam jarak 3 kaki dariku. Lin Yan memegang telapak tangannya saat ini, dan manik berwarna darah muncul di tangannya, dan kemudian manik berwarna darah itu naik ke langit dan berubah menjadi bola mata. Melihat bola matanya, Mu Yun mau tidak mau menyentuh mata kirinya. Sekarang, ketika dia melihat bola matanya, dia ketakutan. Bola mata berwarna darah naik ke udara, dan kemudian cahaya berdarah muncul, menutupi beberapa orang. Ketika para mutan melihat tirai tipis berwarna darah, mereka bergegas mendekat. Bang bang bang. Tapi ketika satu demi satu sosok menyentuh cahaya darah, itu langsung meledak. Saat itulah Yun Aning, Yan Bo, Yun Xiaoyu, dan Hua Zuyue menghela nafas lega. Pada saat yang sama, beberapa orang kiri dan kanan, Su Ziyu dari Li Huo Tianfu dan Honggu dari Ding Tianzong masih berjuang. Tolong aku, Honggu berteriak saat ini, jika tidak, semua orang akan mati bersama. Karena itu, tubuh Honggu sangat cepat, dan dia berlari ke depan beberapa orang. Sejumlah besar mutan bergegas maju satu persatu saat ini. Bajingan ini, umpat Yun Aning dengan marah. Yun Xiaoyu hampir dibunuh oleh Honggu sekarang. Mu Yun memandang Lin Yan dan berkata, kamu melindungi mereka. Hai, Lin Yan tercengang, Mu Yun sudah bergegas keluar. Kabut darah menyelimuti luar. Begitu Mu Yun muncul, seorang mutan mendatanginya seperti orang. Gila, aura mengerikan muncul. Mata Mu Yun menjadi dingin. Telapak tangan besar yang sedih tertembak. Bang! Sosok Dao-Dao meledak menjadi kabut darah. Melihat kekuatan Mu Yun yang luar biasa, Honggu berkata dengan ekspresi dingin, selamatkan aku bersama, jika tidak, kemana kamu pergi, aku akan mengejar mutan ini bersamaku. Tidak dibutuhkan, Mu Yun berkata, bunuh saja kamu. Mendengar ini, Honggu mencibir, bunuh aku. Saya adalah pemerintahan Tao. Sang Buddha Agung sedih. Tangan Mu Yun membentuk segel, dan Buddha besar berdiri dengan bangga di belakangnya. Dalam sekejap, ada ribuan cetakan telapak tangan, dan mereka menamparkan Honggu dengan keras. Ekspresi Honggu bergetar,
dan dia mengayunkan tinjunya untuk melawan. Ledakan. Saat berikutnya, lengan Honggu langsung hancur berkeping-keping. Di antara noda darah, tubuh Honggu terbanting ke belakang, meledakkan mutan satu persatu. Tapi sekarang, sosok Muyun melintas dan muncul di sisi Honggu, meraihnya dengan telapak tangannya. Hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Dengan kekuatan telapak tangannya yang mengalir, Muyun meremukkan leher Honggu dengan satu cakar. Kekuatan penindasan dari 9.500 kuil Tao terhadap lebih dari 7.000 kuil Tao tercermin dengan jelas. Bang! Honggu meninggal. Muyun memandang Lin Yan dalam kabut darah dan menginstruksikan bahwa mereka kembali ke Tianxianglou. Dengan itu, Muyun berbalik dan bergegas menuju seberang jalan. Segera, di sisi lain, lebih dari 10 mil jauhnya, suara gemuruh menjadi semakin keras. Di pihak Lin Yan, hanya tersisa 20 atau 30 mutan, dan mereka menolak untuk pergi. Lin Yan menyingkirkan manik-manik darah, memenggal 20 atau 30 mutan, dan kemudian pergi bersama Yun Aning, Yan Bo, Yun Xiaoyu, dan Hua Zuyue. Kemana kita akan pergi? Yun Xiaoyu bertanya. Bawa kamu kembali ke Menara Tianxiang dulu untuk memastikan keselamatanmu. Lin Yan berkata langsung. Bagaimana dengan Muyun? Kamu masih peduli padanya? Tentu saja, Yun Xiaoyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, dia adalah suami majikanku. Lin Yan memandang Yun Xiaoyu, dan kemudian berkata, aku akan menemukannya nanti. Aku akan bersamamu, kata Yun Aning saat ini. Lin Yan melirik Yun Aning, lalu berkata, lupakan, ini terlalu lemah. Adikku punya lebih dari 8.000 rumah Tao. Ada apa dengan Bakian, bukankah lemah? Lin Yan terlalu malas untuk memperhatikan keempat orang ini. Segera, sekelompok 5 orang muncul di luar gedung Tianxiang. Lin Yan memimpin keempatnya ke dalam ruangan dari jendela. Jelaskan secara detail kalian, jangan tinggalkan ruangan ini satu langkah pun. Setelah mengatakan itu, Lin Yan segera pergi. Di dalam kota Tianfo, kegelisahan dimulai. Saat Muyun terus bertarung, gerakan yang dia keluarkan secara alami menjadi semakin besar, dan jumlah mutan yang dia ikuti menjadi semakin banyak. Dalam sekejap mata, Muyun sudah dikelilingi oleh ribuan sosok. Jika bukan karena dia sekarang ketika rumah besar Tao telah mencapai 9.500 kursi, kekuatan Tao akan terus mengalir tanpa henti, dan dia akan mati karena kelelahan. Tapi jika terus seperti ini, itu hanya akan menarik lebih banyak mutan, dan dia tetap tidak bisa melarikan diri dan mati. Berputar cepat di otak. Segera, ekspresi Muyun membeku. Patung Buddha di kota. Segera, Muyun tidak ragu-ragu, berbalik arah, dan membunuh di pusat kota. Segera, pedang menelan surga ada di tangannya, dan seni pedang astral terus meletus, dan Muyun bertarung dan mundur, nyaris tidak mendukung. Mutan-mutan ini bukan hanya Raja Dao, tetapi juga banyak kekuatan setingkat Raja Dao. Terlebih lagi, jika Anda dapat mendukungnya sekarang, bukan berarti jika Anda terus membunuh, akankah? Ada orang yang melampaui level Kaisar Dao. Saat Muyun sedang bertarung dan mundur, tidak jauh dari sana, di malam yang gelap, sesosok tubuh juga berjuang keras. Muyun melihat dari kejauhan dan menemukan bahwa itu adalah Su Ziyu dari Huo Tianfu. Dia tidak mengenal Su Ziyu ini, yaitu ketika dia berada di Li Huo Tianfu. Dia mendengar orang mengatakan bahwa kediaman Tao berjumlah lebih dari 8.000, dan dia adalah penjahat sombong pertama di Li Huo Tianfu. Orang ini, apa yang kamu lakukan dengan dirimu sendiri? Segera, Muyun terus mendekati alun-alun di kota. Su Ziyu juga berjuang keras, nyaris tidak bisa mengimbangi. Ketika jaraknya kurang dari 300 meter dari alun-alun kota, sosok Muyun berhenti dan berteriak dari udara, kemarilah. Setelah beberapa saat, Su Ziyu datang sambil terengah-engah. Muyun memandang Su Ziyu, mengenakan pakaian yang kuat, tampak seperti berusia 20-an, tampan dan ramping. Meski terlihat sedikit memalukan sekarang, hal itu tetap memberi kesan seperti angin musim semi. Apa yang kamu lakukan denganku? Muyun bertanya langsung. Mendengar ini, Su Ziyu membuka mulutnya, dan saat dia hendak mengatakan sesuatu, sosok mutan di sekitar datang untuk membunuh mereka satu demi satu. Keduanya harus mulai bertengkar lagi. Menjawab, teriak Muyun. Su Ziyu membuka mulutnya dan berkata, saya tidak tahu kota kuno ini. Saya telah membunuh sepanjang waktu, dan pada akhirnya saya kelelahan. Saya ingin mengikuti Anda dan hidup. Muyun melirik Su Ziyu. Orang ini,
memiliki suara yang menarik, dan itu bagus. Hanya saja dia tidak tahu bagaimana cara bertahan hidup, apalagi Su Ziyu. Mu Yun mengabaikan Su Ziyu dan terus membunuh ke dalam kota. Tapi lambat laun, sebelum mencapai alun-alun di kota, Mu Yun menatapnya, tapi ekspresinya tertegun. Apa yang sedang terjadi? Melihat sekeliling, di alun-alun kota, di siang hari, patung emas Buddha, yang tingginya ribuan kaki, berkilauan dan bersinar, dan cahaya Buddha bersinar. Di sana, sekilas, Mu Yun merasa hatinya dingin. Dan Su Ziyu juga datang saat ini, dan ketika dia melihat iblis setinggi 1000 kaki itu, wajahnya jelek. Setelah sekian lama, Mu Yun datang jauh-jauh, hanya untuk sampai ke sini. Tapi di sini terlihat lebih berbahaya. Namun, ketika Mu Yun dan Su Ziyu berjalan dalam jarak 100 kaki dari patung Buddha, semua mutan yang terbunuh di sekitar mereka tiba-tiba berhenti dan berdiri di tempat tanpa maju. Berhenti. Su Ziyu berbalik untuk melihat, menghela nafas lega, dan buru-buru menelan ramuan untuk memulihkan energi yang dikonsumsi. Apa masalahnya? Su Ziyu berkata dengan heran, apakah ini golem? Apakah ini sumber kekuatan mutan ini? Mu Yun melirik Su Ziyu dan berkata, kamu bertanya padaku, siapa yang harus aku tanyakan? Su Ziyu tergesa-gesa, dan wajahnya tidak terlalu tampan. Tapi mengira Mu Yun membunuh Honggu dengan begitu mudah, Su Ziyu tetap tidak membantah apapun. Orang ini, aku tidak tahu dari mana asalnya, tapi kekuatannya sangat menakutkan. Mu Yun berjalan menuju patung itu selangkah demi selangkah. Di siang hari, ungkapan "kamu di sini" membuat kelima tubuh Mu Yun kedinginan, namun saat malam tiba, yang dilihatnya bukan lagi patung Buddha, melainkan golem, dan Mu Yun semakin merasa gugup. Tapi setidaknya, sekarang, golem itu menjangkau jarak 100 kaki, dan mutan itu tidak membunuh mereka. Mu Yun juga duduk di tanah dan menarik napas dalam-dalam. Bukannya beberapa saat, di luar jangkauan golem, suara gemuruh terdengar lagi. Segera, sesosok bayangan bergegas maju. Lin Yan. Melihat Lin Yan benar-benar datang, Mu Yun tercengang. Mengapa kamu kembali? Mu Yun segera bertanya, Yun Xiaoyu, bagaimana kabar Hua Zuyue dan yang lainnya? Kirimkan kembali ke Menara Tianxiang, tapi tidak ada yang terjadi di Menara Tianxiang. Lin Yan terengah-engah, saya baru saja bergegas masuk dan menemukan banyak mutan tingkat kaisar. Apa yang Anda temukan ketika Anda berlari ke sini? Ekspresi Lin Yan berubah ketika dia melihat patung Buddha berubah menjadi golem. Apa yang terjadi? Tidak tahu. Lin Yan menatap golem itu dan bergumam, 1 tahun untuk menjadi Buddha, 1 tahun untuk menjadi iblis. Mu Yun mengangkat alisnya, lagi pula dia tidak bisa melihat sesuatu yang aneh. Tapi sekarang, ayo, sebuah suara tiba-tiba terdengar, Mu Yun mendengar kata-katanya, dan sosoknya bergetar. Apakah kamu mendengar sesuatu? Mu Yun bertanya. Lin Yan menggelengkan kepalanya. Kemudian, Lin Yan memandang Su Ziyu dan bertanya, bagaimana denganmu? Su Ziyu menggelengkan kepalanya, wajahnya kosong. Pada saat ini, Mu Yun sedang melihat golem itu, dan matanya tegas, saya ingin melihat siapa itu, berpura-pura menjadi hantu. Mengatakan itu, dia berjalan menuju golem itu selangkah demi selangkah. Lin Yan dan Su Ziyu berada di belakang Mu Yun, dan setelah berpikir sejenak, Lin Yan mengikuti. Su Ziyu berjuang sebentar, tapi juga melangkah keluar. Ketiga sosok itu dipisahkan agak jauh satu sama lain. Bisa tiba-tiba, Mu Yun, yang berada di garis depan, mengambil langkah maju dan benar-benar menghilang dari pandangan Lin Yan dan Su Ziyu. Lin Yan buru-buru melangkah keluar beberapa langkah, lalu menghilang dari mata Su Ziyu. Saat ini, Su Ziyu melangkah keluar dan menghilang ke medan perang. Mereka bertiga silih berganti, seperti hantu, hilang keberadaannya. Saat ini, Mu Yun merasakannya. Dia seperti jatuh ke dalam jurang, dan dia seperti berada di sungai tak berujung, bergulung mengikuti arus. Di depan, tidak ada jalan nyata yang bisa dilihat. Tubuh Mu Yun menutupi seluruh tubuhnya, dan kekuatannya menghilang. Saat ini, dia tampaknya telah menjadi orang biasa yang paling biasa, dan sosoknya tiba-tiba muncul di sebuah kuil kuno di pegunungan. Melihat ke atas, jalan pegunungan, dilapisi dengan batu biru, terbentang menaiki tangga. Di ujung tangga terdapat sebuah candi kuno. Dinding candi kuno berbintik-bintik dan banyak tumbuh tanaman merambat menutupi seluruh dinding. Terdapat 2 pintu kayu pada candi kuno, satu terbalik, satu lagi compang camping dan penuh lubang.
Muyun menaiki tangga selangkah demi selangkah, sampai ke pintu, dan berjalan ke kuil kuno. Sejauh mata memandang, di dalam candi kuno tersebut terdapat daun-daun yang suram, berguguran, menguning dan kering. Rumah-rumah di candi juga bobrok, penuh debu dan kayu lapuk. Muyun dengan hati-hati berjalan keluar selangkah demi selangkah, memandangi seluruh kuil kuno. Sampai akhir, tidak dapat apa-apa. Sesampainya di halaman, Muyun duduk di depan meja batu, mengerutkan kening. Di sinilah, bagaimana dia sampai di sini? Benar-benar tidak mengerti. Dan segera, Muyun menyadari kembalinya kekuatan di tubuhnya. Perasaan itu, sepertinya orang lain sudah datang ke sini, tapi kekuatan yang terkandung di dalamnya belum datang. Tapi sekarang, kekuatan Dao di tubuhnya secara bertahap terisi, dan Muyun juga jauh lebih nyaman. Berdiri di candi kuno ini, menghadap ke 4 penjuru, perbukitan hijau saling terhubung dan terbentang tak berujung. Muyun dengan cepat keluar dari kuil kuno dan mencoba pergi ke pegunungan hijau lainnya, tetapi menemukan gunung-gunung itu jelas terhubung satu sama lain, tetapi ketika dia berjalan, jaraknya tetap sama. Sampai akhir, Muyun menyerah. Dia terjebak di sini. Di kuil kuno ini, tidak ada sedikit pun popularitas, dan dia tidak bisa keluar dari sini. Dalam keputusasaan, Muyun menghela napas, duduk bersila dengan pikiran tenang, dan bersiap untuk menggabungkan semua roh dan roh yang telah dia telan di tubuhnya menjadi satu. Waktu berlalu hari demi hari. Muyun duduk di bawah kuil kuno, menyaksikan pohon-pohon tua di halaman daun-daun layu berguguran, menyaksikan bukit-bukit hijau berubah menjadi bukit-bukit gundul. Tak lama kemudian, gunung gundul itu muncul kembali warna hijaunya, semuanya seperti musim semi, dan bahkan pohon-pohon mati di dalamnya, kuil kuno itu tumbuh menjadi tunas baru. Lalu, hari semakin panas. Lalu, angin musim gugur suram. 4 musim dalam setahun. Tahun demi tahun, selain memantapkan Taoismenya sendiri, Muyun juga akrab dengan Dao welas asih, Dao penghancuran, Dao pembantaian spiritual, dan seni pedang astral. Dalam sekejap mata, Muyun tidak ingat persis berapa tahun telah berlalu. Sepertinya baru puluhan tahun, sepertinya ratusan tahun, sepertinya ribuan tahun, atau bahkan puluhan ribu tahun. Dia agak melupakan keberadaan waktu. Pergantian musim sepanjang tahun, lihat dan lihat. Candi kuno tersebut masih begitu bobrok, tidak berpenghuni, dan tidak mengalami perubahan sama sekali. Dan di lingkungan di mana saya tidak tahu berapa lama telah berlalu, rumah Tao Muyun meningkat dari 9.500, satu persatu, tanpa kecelakaan apapun, menjadi 9.999. Membatasi, Muyun, yang telah mencapai batas, menemukan bahwa dia tidak dapat mengambil langkah lain. Pemerintahan Tao tidak bisa lagi dibuka. Tapi dia tidak bisa menemukan caranya sendiri untuk menjadi kaisar. Jalan di depannya sepi, dan bahkan di lingkungan ini, Muyun telah mencapai batas yang menurutnya bisa dia lakukan. Dia memoles dan menyempurnakan 9.999 tempat tinggal Tao miliknya berulang kali. Dia mencoba melihat apakah 9.999 tempat tinggal Tao ini dapat berubah menjadi situasi yang tidak biasa. Namun upaya apapun gagal. Bahkan, dia terus memadatkan pola daunnya sendiri, dan jutaan pola dao semuanya dimainkan olehnya, dan dia mempraktikkan banyak susunan dao yang dia kendalikan di masa lalu. Hari ke hari, tahun demi tahun, Muyun benar-benar lupa berapa lama waktu telah berlalu. Sungguh menakjubkan, setiap kali Muyun berada di ambang kehancuran karena dia tidak dapat menemukan jalan keluar, dia selalu menjadi tenang dan mulai berlatih. Perasaan ini sangat aneh dan aneh. Dengan cara ini, Muyun merasa seolah-olah dia telah menghabiskan umur panjangnya. Tiba-tiba, hari ini, berderak, gerbang kuil yang busuk, yang hampir bisa runtuh kapan saja, dibuka pada saat ini. Sesosok muncul di luar gerbang kuil. Ketika Muyun melihat sosok itu, dia tidak melihat wajah dan sosoknya pada pandangan pertama, tetapi melihat bahwa itu adalah seseorang. Ini membuat Muyun hampir ingin berteriak dan mengaum. Dan setelah beberapa saat, Muyun melihat dengan jelas orang yang berdiri di depan gerbang kuil. Tingginya terlihat lebih dari 1,8 meter, memiliki tubuh proporsional, dan mengenakan jubah. Jubahnya sepertinya sudah bertahun-tahun. Merasa, wajahnya tampak seperti berusia 20-an, dan pipi serta matanya yang bersudut menunjukkan semacam kepahlawanan di mana-mana. Telanjang kepala, gosok terang.
adalah seorang biksu. Seorang biksu yang sangat muda. Dan Mu Yun berdiri di tempat yang sama, dan setelah sekian lama bereaksi tercengang, dia hanya berkata dengan sedikit heran, lepaskan udara. Biksu muda itu melipat tangannya, memandang Mu Yun, tersenyum dan berkata, maaf atas keterlambatan ini. Tertunda beberapa waktu, Mu Yun tercengang. Di mana penundaan ini? Sudah berapa tahun dia menunggu di sini? Biksu muda itu melipat tangannya, berjalan ke halaman selangkah demi selangkah, duduk di meja batu, memandang Mu Yun, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Mu, silakan duduk. Saat dia berkata, dengan lambaian telapak tangannya, permukaan meja batu yang berbintik-bintik menjadi bersih, dan kemudian satu set teh muncul. Seluruh teh panasnya penuh dengan aroma yang membuat orang merasa rileks dan bahagia. Mu Yun merasa kegelisahan di hatinya telah melemah. Nyatanya entah sudah berapa tahun, Mu Yun menunggu, kadang cemas, kadang tenang, dan tidak terburu-buru. Namun melihat biksu muda ini, dia langsung menjadi cemas. Mu Yun memandang biksu muda itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kamu, benarkah Tuan Sikong? Beku muda itu melipat tangannya, melantunkan nama Buddha dengan suara rendah, dan kemudian berkata, minta saja saya untuk melepaskan udaranya. Salah satu dari 10 yang tak surgawi, kepala biara kuil Suan Kong, Tuan Sikong. Biksu muda itu tersenyum dan berkata, itu hanya nama kosong. Tidak ada yang istimewa dari apa yang disebut 10 orang tanpa surga. Yah, itu tidak istimewa. Ini adalah karakter kedua setelah 18 Kaisar Dewa. Bukankah ini istimewa? Sebelumnya, di depan patung Buddha, apakah kamu memanggilku? Mu Yun bertanya lagi. Ya, mengapa kamu meneleponku? Kamu memiliki hubungan yang baik dengan teman lamaku. Aku melihat bayangan teman lamaku darimu, jadi aku ingin bertemu denganmu. Tuan Sikong berkata sambil tersenyum ringan. Mu Yun segera berkata, Lin Tianyuan, Kaisar Tianyuan. Mu Yun berkata lagi, saya memberanikan diri untuk bertanya, Lin Tianyuan sudah mati. Apakah kamu sudah mati? Sebelum aku melihatmu, aku tidak tahu apakah dia sudah mati. Tapi setelah melihatmu, aku tahu, dia sudah mati. Nada suara Sikong tenang, tidak sejalan dengan penampilan seorang pemuda berusia 20-an, dan berkata dengan ringan, dan aku sudah duduk. Mu Yun bertanya lagi, bagaimana Lin Tianyuan mati? Bagaimana kamu mati? Sikong memandang Mu Yun, tersenyum dan berkata, Tuan Mu Yun, masa lalu penting, tidak ada artinya untuk diselidiki, orang mati akan berhamburan bersama angin. Bagaimana dengan itu? Namun, Mu Yun berkata langsung, bagaimana Lin Tianyuan mati, dan bagaimana kamu mati, ini semua sangat penting. Apakah Kaisar Dewa membunuh Kaisar Dewa dan orang yang tidak bertuhan? Atau alasan lain? Kamu sangat kuat, kamu harus melihat bahwa aku mempunyai 2 takdir, yang satu adalah takdirku sendiri, dan yang lainnya diberikan kepadaku oleh orang lain. Setelah aku lahir, aku terlibat dalam permainan antar Kaisar Dewa. Dari ayam kecil yang lemah hingga sekarang, ayam kecil yang lemah, aku selalu menjadi pion orang lain. Apakah kamu memahami perasaan ini? Guru Sikong tersenyum dan berkata, saya mengerti, karena saya hanyalah bidak catur. Kamu harus tahu bahwa di dunia ini, pemain catur mungkin juga menjadi bidak catur di papan catur orang lain. Ketika Mu Yun mendengar kata-kata itu, ekspresinya terkejut. Guru Sikong melanjutkan dengan mengatakan, selama berabad-abad, hanya ada sedikit rumah Tao yang mampu membuka hingga 9.999 kursi. Sejauh yang kami tahu, 18 Kaisar Ilahi dapat melakukannya. Tapi mereka semua melakukannya dengan harga yang mahal. Mu Yun, apakah kamu tidak penasaran, mengapa kohesi Daofumu tampak begitu mulus? Apakah semuanya lancar? Saya kira tidak demikian. Sikong tersenyum dan berkata, dengan caramu, seseorang membantumu pergi. Atau, seseorang sedang berjalan bersamamu. Mu Yun mengerutkan kening. Tuan Sikong, Anda adalah seorang biksu, saya seorang awam, dan saya memiliki cinta dan kebencian, jadi mari kita berkomunikasi, Anda berbicara, tunjukkan saja secara langsung, oke. Seseorang ikut denganku. Siapa ini? Neraka. Sikong tersenyum tipis dan berkata, kamu sangat mirip dengan Mu Xiaotian. Namun, dia lebih dalam darimu, dan bahkan aku tidak bisa melihat orang seperti apa dia. Kamu kenal Mu Xiaotian? Mu Yun berseru. Setelah bertanya, anggap diri Anda bodoh. Master Sikong juga salah satu dari yang tanpa surga,
bagaimana mungkin dia tidak mengenal Mu Xiaotian, yang juga tanpa surga. Sikong berkata perlahan, sepanjang hidupku, aku telah mencapai puncak jalan Buddhis melalui jalur Buddhis kuno, dan menyatu dengan dunia ini menjadi Buddha. Dulu, jika aku tidak mati, aku mungkin sudah melangkah ke alam kaisar ilahi. Dan dalam hidupku, hanya ada dua orang yang tidak bisa kulihat. Sikong Hua datang ke sini dan melihat ke arah Mu Yun. Menghadapi tatapan Sikong, Mu Yun berkedip. Jangan lihat aku, siapa yang Anda bicarakan? Sikong tersenyum dan berkata, yang pertama adalah Li Changlan. Li Changlan adalah kaisar dewa pertama di dunia besar Qiankun selama periode kesunyian besar. Di masa lalu, Sang Buddha pernah berkata bahwa dia adalah dewa pertama kaisar di masa lalu. Faktanya, dia jauh lebih awal dari Li Changlan. Li Changlan berasal dari keluarga Li kuno di dunia besar Qiankun selama era banjir dan kelaparan. Sebelum dunia besar alam semesta kita, sebelum kaisar ilahi lahir, manusia purba adalah makhluk yang paling kuat. Pada titik ini, Sikong berhenti sejenak dan berkata, pada awal kelahiran dunia ini, semua ras berdiri berdampingan, dan umat manusia adalah yang terlemah, dibantai, dan diintimidasi selama saya tidak tahu berapa tahun. Petik 2. Kemudian, para orc menjadi kuat, dan kekuatan langit dan bumi bergabung menjadi beberapa tubuh manusia budak. Kemudian, kebangkitan umat manusia, kemakmuran seni bela diri, munculnya klan kuno berdiri berdampingan dengan klan binatang besar, dan umat manusia memiliki pijakan. Dan baru setelah orang-orang seperti Li Changlan menjadi kaisar dewa, mereka mendapatkan situasi saat ini. 18 kaisar dewa berada di atas klan kuno utama dan klan dewa utama, peringkat teratas, dan tidak ada yang bisa menandingi mereka. Mendengar ini, Mu Yun mengangguk pelan. Sikong hanya beberapa paragraf pendek, tapi yang bisa dia katakan adalah berapa tahun sejarah perkembangan seluruh dunia besar. Sikong melanjutkan, Li Changlan berasal dari keluarga Li dan menjadi kaisar dewa, tetapi dia menghancurkan keluarga Li dan membantai keluarga Li dari atas ke bawah. Hai, dan masih banyak lagi. Mu Yun tercengang. Bangkit dari klan Li kuno dan hancurkan klan Li. Itu manusia serigala. Sikong tersenyum dan berkata, orang seperti itu adalah yang paling menakutkan. Dan kemudian, Li Changlan menjadi kaisar dewa, seolah-olah dia telah membuka kotak ajaib misterius di dunia Qiankun, dan kaisar dewa muncul satu demi satu. Tetapi kemudian, pertama-tama ada Li Changlan, lalu beberapa orang itu, dan kemudian, semua orang di bawah Li Changlan. Apa asal-muasal bencana Yuan? Sikong memandang Mu Yun, tersenyum dan berkata, tidak ada yang tahu, kurasa, mungkin ini ada hubungannya dengan Li Changlan. Mu Yun mengangguk perlahan. Anggukan ini bukanlah sebuah persetujuan. Lagi pula, banyak berita yang dia pelajari sekarang berasal dari mulut orang lain. Tidak diketahui apakah itu benar atau tidak. Satu orang lagi adalah Mu Xiaotian. Saat ini, Sikong melanjutkan, Mu Xiaotian. Tunggu sebentar, Mu Yun berkata, Mu Xiaotian, apakah itu dari keluarga kuno? Apakah ada keluarga pastoral di dunia besar Qiankun saat itu? Sikong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak, Sikong melanjutkan, kemunculan Mu Xiaotian sendiri sudah melegenda. Dia bisa selangkah demi selangkah menjadi pemimpin 10 surga, yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Dan sejauh ini, saya tidak tahu apa yang diinginkan orang ini. Darimu, aku melihat bayangan Tian Yuan, tapi aku juga melihat bayangan Mu Xiaotian, sungguh aneh. Mu Yun duduk di meja batu, diam-diam memikirkan apa yang dikatakan Sikong. Apa alasan dimulainya bencana Cayuan saat itu? Mu Yun bertanya. Sikong tersenyum dan berkata, Li Changlan dan 10 kaisar dewa lainnya di dunia barat dan 8 kaisar dewa di dunia timur yang dipimpin oleh Mufutu. Karena satu hal, mereka tidak setuju, lalu mereka menembak, berkelahi. Itu berubah menjadi perkelahian. Apa masalahnya? Apakah kamu kenal Taichu? Terlalu dini. Mu Yun terkejut. Dia sepertinya pernah melihatnya. Tapi saya tidak tahu apa itu dan apa artinya. Sikong melanjutkan dengan mengatakan, pada mulanya, ia ada setelah kelahiran dunia ini. Ia tidak memiliki tubuh dan bentuk, tetapi berisi kehendak yang mempengaruhi seluruh dunia. Tampaknya tidak benar untuk mengatakan bahwa dia tidak memiliki tubuh dan bentuk. Sebenarnya, sampai sekarang, aku tidak tahu apa itu awalnya. Jika aku bersikeras mengatakannya, menurutku. Sikong berhenti, menatap Mu Yun, dan berkata,
Ini hanya tebakan saya. Saya rasa kalau didengarkan tidak perlu peduli. Nanti mungkin Anda bisa mendalaminya sendiri. Mu Yun mengangguk. Si Kong melanjutkan, dunia ini tidak dapat lahir tanpa peringatan. Segala sesuatu di dunia ini berkembang biak. Pada awalnya, harus ada titik awalnya. Eksistensi yang menciptakan dunia ini, saya menyebutnya pencipta. Awalnya bukan pencipta, tapi mungkin sarana yang ditinggalkan pencipta. Menurut saya lebih tepat disebut permulaan, penyeimbang, atau pengontrol. Dunia prasejarah dihancurkan oleh bencana Chaotic Yuan dan pertempuran Kaisar Dewa, tetapi setelah ratusan juta tahun, dunia prasejarah mendapatkan kembali keseimbangannya, dari keruntuhan besar di masa lalu, bersatu kembali dan menjadi dunia baru, yang dengan sendirinya tidak dapat sepenuhnya menyembuhkan secara otomatis. Hal ini harus mencerminkan peran penyeimbang pada awalnya. Si Kong memandang Mu Yun, tersenyum dan berkata, saat itu, Li Changlan percaya bahwa keberadaan permulaan dunia mampu menyeimbangkan dunia di sisi ini, dan meskipun para kaisar dewa berdiri di puncak dunia besar, mereka tidak bisa dibandingkan dengan dunia nyata. 18 kaisar dewa harus hidup berdampingan secara damai sejak awal. Tetapi Mufutu dan kaisar dewa lainnya merasa bahwa keberadaan mereka pada awalnya membatasi mereka. Lagi pula, pihak Li Changlan memiliki 10 kaisar dewa, dan Mufutu serta yang lainnya berjumlah 8. 2 kaisar dewa lagi adalah ancaman. Jadi, arti dari 8 kaisar dewa kuno adalah menghancurkan permulaan dunia. Kaisar dewa bertanggung jawab atas keseimbangan dunia ini, dan permulaan waktu tidak diperlukan. Akibatnya, kedua belah pihak terlibat perkelahian, lalu bertempur sengit. Pada awalnya, semua orang mengira kaisar dewa tidak bisa mati. Saya bukan kaisar dewa. Saya tidak tahu mengapa mereka bisa begitu yakin. Si Kong melanjutkan, tetapi ketika dunia runtuh dan kepingan langit dan bumi dimusnahkan, Lin Tianyuan mati. Kematian seorang kaisar dewa membuat kaisar dewa lainnya mengerti bahwa mereka tidak abadi. Perang terhenti karena ini, tapi seluruh alam semesta juga telah membayar harga yang sangat mahal. Bencana Yuan-Yuan, saya tidak tahu berapa miliar makhluk yang terbunuh atau terluka, dan ribuan dunia yang terhubung dengan dunia baru runtuh dan hancur, saya tidak tahu berapa banyak. Setelah mengatakan ini, Si Kong melipat kedua tangannya dan berkata dengan wajah muram, di era itu, tidak ada seorang pun yang bisa menghindarinya. Dan dunia sedang runtuh, dan para kaisar dewa punya cara mereka sendiri untuk bertahan hidup, tetapi orang yang menderita masih ribuan orang. Dalam satu pemikiran tentang kaisar ilahi, mayat dapat melayang ribuan mil jauhnya. Mu Yun menghela nafas, di bawah kaisar ilahi, semuanya adalah semut. Si Kong memandang Mu Yun, tersenyum dan berkata, ini semua sudah berlalu, tapi sekarang, mungkin dunia baru adalah pemandangan lain. Taoisme para kaisar dewa telah terkikis, dan sekarang mereka tidak akan memulai perang apapun yang terjadi. Mungkin Li Changlan, Mufutu dan yang lainnya akan banyak tenang. Mendengar ini, Mu Yun mencibir, saya tidak menurutku tidak. Dunia baru sekarang stabil. Salah satunya adalah dunia baru yang baru saja bersatu dan tidak stabil. Kedua, di era dunia baru, para kaisar dewa belum mencapai puncak kehidupan mereka sebelumnya, dan ada contoh jatuhnya seorang kaisar dewa, jadi semua orang lebih berhati-hati dan begitu para kaisar dewa mencapai puncaknya dan memiliki kekuatan absolut dari kehidupan sebelumnya untuk menekan mereka, perselisihan baru akan segera terjadi. Sudah puluhan ribu tahun sejak Mu Yun memasuki dunia baru. Baik di dunia kuno hukuman surga atau dunia kuno 10 hukum, hukuman kaisar dewa surga dan kaisar dewa 10 hukum mungkin belum mencapai puncaknya, jika tidak, pionnya akan terjepit sampai mati sejak lama. Ini juga merupakan waktu kebangkitannya. Berapa lama waktu ini, tidak ada yang tahu. Si Kong memandang Mu Yun dan melanjutkan, kamu memiliki bayangan Mu Xiaotian di tubuhmu. Aku tidak menyukainya, tetapi kamu memiliki bayangan Tian Yuan di tubuhmu, yang membuatku merindukanmu. Aku akan memberimu keberuntungan. Nasib baik, jika Anda mengatakan ini, aku tidak mengantuk lagi. Mu Yun segera menajamkan telinganya dan mendengarkan dengan cermat. Si Kong bangkit dan berjalan menuju kuil bobrok. Ketika saya sampai di aula utama kuil, ada debu di tanah, dan aula utama, yang bisa runtuh kapan saja, berada di tengah, dan seorang Buddha besar sedang duduk dengan tenang. Si Kong segera berkata, Taoismemu sudah mencapai titik ekstrim, ini sudah sama dengan mereka, mungkin kamu akan memiliki jalan yang berbeda, jalan ini tergantung bagaimana kamu pergi. Mengatakan itu, Si Kong melanjutkan,
kota Buddha ini adalah hantu yang berevolusi dari penindasan saya terhadap seseorang saat itu. Setelah bertahun-tahun, mungkin dia bukan lagi seperti dulu. Sekarang dunia baru memiliki dunia barunya sendiri. Apakah dia membenciku atau membenciku? Tinggalkan tempat ini dan bawa dia pergi. Namun, untuk saat ini, dia tidak dapat dikembalikan kebebasannya. Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, siapa itu? Kamu akan tahu kapan kamu keluar. Si Kong berkata perlahan, jika saatnya tiba, kamu akan tahu bagaimana menghentikannya. Mendengar ini, Mu Yun mengangguk. Si Kong segera berkata, saya harap Anda bisa mengambil jalan yang berbeda, jalan Anda sendiri. Lepaskan jari Anda sedikit. Dalam sekejap, patung Buddha di depannya memancarkan cahaya keemasan. Cahaya keemasan tersebar ribuan mil saat ini, menutupi sosok Mu Yun. Tiba-tiba, Mu Yun melihat ke depannya lagi, hanya untuk menemukan bahwa dia sedang berdiri di tanah terpencil. Di ujung bumi, seorang Buddha menjulang tinggi ke langit. Pada saat ini, Sang Buddha memandang dirinya sendiri, dengan kebaikan dan kelembutan di matanya. Kemudian, Mu Yun merasa 9.999 rumah Tao di tubuhnya benar-benar mendidih. Kuil Buddha yang bobrok, di dalam candi yang rusak, di depan meja batu. Tuan Si Kong, duduk dan buat teh. Dan seterusnya, sosok ilusi muncul di depannya. Lepaskan, kamu datang. Si Kong tersenyum dan berkata, tidak perlu ada pembicaraan apapun antara Anda dan saya. Saya masih ingat bahwa di masa lalu, kita tidak menyelesaikan permainan catur. Sekarang, bagaimana dengan permainan selanjutnya? Sosok hantu itu mengangguk pelan. Dengan lambaian telapak tangan Master Si Kong, sebuah permainan catur rusak muncul di atas meja. Keduanya masing-masing memainkan bidak catur hitam putih. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan dedaunan di halaman berdesir. Di antara dunia tanpa batas, Mu Yun menatap Sang Buddha, dan Sang Buddha menatap Mu Yun. Di antara keempat mata, In Vivo Dao Fu bergulir, dan pada saat ini, Mu Yun merasakan gerakan Dao Agung langit dan bumi. Jalan, tidak jelas. Cara setiap orang dalam mengembangkan ilmu silat bergantung pada pemahaman dan perasaannya masing-masing. Beberapa orang berjalan cepat dan berjalan dengan baik, artinya mereka berbakat. Beberapa orang berjalan perlahan, berjalan dan berjalan, dan ketika mereka mencapai akhir, mereka memiliki bakat sampai akhir. Mu Yun berjalan menuju rumah ke-9.999 selangkah demi selangkah, dan merasa bahwa dia telah mencapai akhir. Tapi saat ini, di bawah tatapan Buddha ini, memeriksa kembali caranya sendiri, Mu Yun merasa bahwa dia jauh lebih buruk. Sedikit penyimpangan, pada bias jalan, telah hilang ribuan mil. Tetapi ketika Sang Buddha melihat ke bawah, beliau dengan jelas melihat bahwa jalannya sendiri mulai pulih. Jalan memutar sepertinya diluruskan oleh Sang Buddha. Mu Yun berangsur-angsur menjadi tenang, dan matanya menjadi lebih jernih. Di dalam tubuhnya, 9.999 tempat tinggal Tao, pada saat ini, terus bergulir, terpisah dari meridian tubuhnya, dan tersesat di antara dunia yang luas ini. Deru teror terus meletus. 9.999 rumah Tao, seperti 9.999 bintang, tersebar di seluruh dunia. Setiap pemerintahan Tao berbeda, tetapi setiap rumah besar Tao tampaknya tidak berbeda. Dan satu demi satu rumah besar Tao, di bawah pencucian dan riak berulang kali, menuju ke arah yang sama. 9.999 tempat tinggal Tao, pada saat ini, tampak sepenuhnya sama, tanpa perbedaan. Tiba-tiba, Mu Yun membuka matanya, kilatan cahaya melintas di matanya. Setiap rumah besar Tao berbeda, tetapi setiap istana Tao sama. Mu Yun merasa ada sesuatu di tubuhnya yang sepertinya rusak, dan kemudian dipasang kembali. Antara yang rusak dan ditata ulang, Mu Yun sendiri tampaknya telah menjadi rumah besar Tao yang baru. Dibandingkan dengan 9.999 tempat tinggal Tao, rumah besar Tao ini bukanlah sesuatu yang unik. Bisa dikatakan sama persis. Dan segera, tubuh Mu Yun berdiri diam, dan dengan gerakan telapak tangannya, sebuah rumah Tao terapung ditarik langsung ke rumah Tao di tubuhnya. Dua istana Tao, terintegrasi menjadi satu. Kemudian, rumah besar Tao kedua muncul lagi. Mu Yun langsung ditarik ke dalam tubuhnya, dan ditelan lagi oleh dua istana Tao yang bergabung menjadi satu. Segera setelah, rumah Tao milik Mu Yun seperti ular rakus, menelan rumah Tao satu demi satu.
Ada ribuan jalan, ribuan adalah satu. Muyun bergumam, setiap kediaman Tao adalah Tao tingkat Raja Tao, dan menjadi seorang kaisar berarti memilih salah satu jalan Tao. 9.999 rumah Tao adalah 9.999 jalan, tapi saya hanya butuh satu. Karena tidak ada cara untuk memutuskan mana yang harus dituju, maka hanya ada satu yang tersisa. Kediaman Tao satu demi satu diintegrasikan ke dalam tubuh Muyun, namun dari awal hingga akhir, hanya ada satu kediaman Tao di tubuh Muyun. Tampaknya sangat cepat, dan sepertinya saya tidak tahu sudah berapa tahun berlalu. Rumah-rumah Tao yang tersebar di antara langit dan bumi menghilang satu persatu dan menyatu ke dalam tubuh Muyun. Dan saat ini, di dalam tubuh Muyun, hanya ada satu kediaman Tao di atas dantiannya. Sebuah rumah besar Tao yang esoteris dan tak terbatas. Seolah menampung alam semesta, berputar dengan tenang. Setelah 9.999 rumah Tao, itu bukanlah batas 10.000, tetapi kesatuan 10.000. Satu tempat tinggal Tao adalah 9.999 tempat tinggal Tao. Tidak, Muyun menjabat tangannya dan berkata, yang ini lebih dari 9.999. Ledakan, raungan jalan terjadi. Pada saat ini, tubuh Muyun sedang mendidih. Kekuatan Dao yang terkandung dalam rumah besar Tao benar-benar melampaui 9.999 rumah besar Tao. Semua dalam satu. Ini adalah caranya untuk Muyun. Kasih sayang yang besar, kehancuran besar, pembantaian roh hebat, satu gerakan demi satu, pola demi pola meledak. Di antara dunia tanpa batas ini, Muyun tampaknya menjadi satu-satunya di dunia ini. Saat ini, Muyun hanya merasa bahwa dia tidak tahu berapa banyak kekuatan yang dia miliki di seluruh tubuhnya, dia tidak punya tempat untuk melampiaskannya, dan dia harus melepaskannya sepenuhnya. Semua dalam satu. 9.999 rumah Tao dikelompokkan menjadi satu rumah Tao. Yang ini, tidak terkalahkan,